Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta. Pagi ini tanggal 31 Juli 2024, hari Rabu sekitar pukul 9.50. Rudat FM hadir kembali di Jakarta. Kita coba back to Jakarta. Melihat apa yang terjadi di Jakarta, terutama jelang perhelatan Pilkada 2024. Kurang lebih 27 hari jelang pendaftaran bakal calon Pilkada 2024. Nah, kita coba pantau Jakarta, dinamikanya seperti apa ya teman-teman. Nah, seperti sudah teman-teman mungkin mengetahui juga bahwa di jelang pendaftaran bakal calon untuk Pilkada Jakarta 2024, sebenarnya masih nama yang beredar masih belum banyak ya teman-teman. Selain tentu saja yang beredar dan cukup populer dan diyakini elektabilitasnya cukup baik adalah Bapak Anies Baswedan. Kabarnya sudah dideklarasikan oleh Partai PKS, kemudian Partai Nasdem, dan juga sempat declare juga oleh Partai PKB. Sepertinya yang lain juga kemungkinan akan ikut, namun masih wait and see dan masih sepertinya belum firm ya teman-teman. Karena nama-nama yang sebelumnya akan muncul kabarnya di DKI seperti Bapak Ridwan Kamil dan dari Partai PSI ada Kaisang Pangarep juga sepertinya secara elektabilitas tidak cukup untuk maju di Jakarta, sehingga besar kemungkinan mereka yang berdua terakhir ini yang saya sebut kemungkinan tidak akan tampil ya di Jakarta, dan artinya peluang untuk maju bakal calon yang akan tampil di Jakarta adalah besar kemungkinan ada Bapak Anies Baswedan. Nah, tinggal mungkin nanti komposisi di wakilnya. Oke teman-teman, kita coba explore Jakarta di hari ini, hari Rabu ya. Semoga menjadi ada hal-hal yang bisa diinformasikan ke teman-teman ya, terutama terkait dengan perpolitikan jelang Pilkada 2024 DKI Jakarta. Teman-teman Rudat FM, ini suasana pagi di sekitar kawasan transit Duku Atas di Jalan Tanjung Karang ya teman-teman. Nah, pergerakan di Jakarta pagi ini masih sangat masif. Mereka yang menuju ke tempat kerja, sepertinya Jakarta masih menjadi tumpuan untuk mencari hidup dan penghidupan. Karena seperti kita ketahui bahwa Jakarta masih memberi peran yang cukup besar, terutama dalam sektor perekonomian. Terbukti di Gross Domestic Product atau GDP dari Jakarta masih sangat tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia maksud saya. Dan ini menjadi daya tarik yang cukup besar, dan terbukti di mana-mana Jakarta semakin padat penduduknya teman-teman, macet ya, dengan aktivitas masyarakat yang bermobilitas, menunjukkan bahwa sekitar Jabodetabek semuanya ya teman-teman, termasuk Jakarta menjadi yang di sentralnya, masih menjadi tumpuan harapan. Meskipun di waktu yang akan datang Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, namun sepertinya daya tarik Jakarta tidak akan pudar begitu saja teman-teman. Salah satunya adalah di sektor perekonomian yang menyumbang pendapatan per kapita yang cukup tinggi di DKI, sebagai bukti bahwa Jakarta adalah pusat ekonomi di Indonesia. Nah teman-teman, ini penampakan pagi pukul 9.58 di Jalan MH Tamrin yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman, tanggal 31 Juli 2024, hari Rabu, jelang berakhirnya ganjil genap di beberapa jalan protokol di Jakarta. Suasana hari ini cerah teman-teman, namun sepertinya lagi-lagi Jakarta di mana memasuki musim kemarau terlihat smog, partikel polusi ya yang berada di udara yang dekat dengan tanah ya, terlihat agak tebal teman-teman, dan terindikasi di beberapa waktu juga Jakarta menjadi juara polusi di beberapa kota dunia ya. Dan Rudat FM juga melihat pagi ini cukup tebal ya smog. Yang ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan, terutama di 2 tahun terakhir ini cukup masif ya. Sampai-sampai di bulan tertentu
harus dibuatkan semacam instalasi kabut untuk menurunkan polusi yang berada di sekitar bangunan-bangunan atau gedung di Jakarta. Traffic menuju MRT Duku Atas Jakarta dari arah Stasiun KAI Sudirman, teman-teman. Nah, terkait dengan perpolitikan menjelang Pilkada 2024, nah seperti tadi Rudat FM singgung bahwa Jakarta masih menjadi daya tarik. Namun sayangnya, tentu saja daya tarik yang luar biasa ini butuh kepemimpinan yang kredibel, teman-teman ya, yang berkemampuan. Nah, di 2 tahun terakhir ini saya atau Rudat FM amati agak mengendor ya upaya perubahan wajah Jakarta menjadi lebih baik, atau hal-hal Jakarta yang problem yang muncul seperti polusi salah satunya, kemacetan juga masih belum tertangani dengan baik. Nah, ini butuh kepemimpinan yang kuat, yang memiliki wawasan dan eksekusi yang baik tentunya, teman-teman. Nah, diharapkan dengan Pilkada 2024 nanti terpilih juga pemimpin yang mewakili harapan dari masyarakat dan bisa memecahkan permasalahan yang muncul di Jakarta. Yang terbesar tentu saja pertama banjir, kedua polusi, ketiga kemacetan, kampung kumuh, dan lainnya, teman-teman. Nah, sebenarnya di era kepemimpinan Pak Anies Baswedan waktu 5 tahun sebelumnya sudah cukup terlihat ya perubahan wajah Jakarta menjadi lebih baik, dan itu sepertinya butuh kontinuitas atau kelanjutan setelah kepemimpinan berubah. Dan mudah-mudahan momentum di 2024, dalam hal ini Pilkada 2024 nanti yang akan berlangsung tanggal 27 November 2024, bisa melahirkan pemimpin yang tentu saja memiliki kapasitas ya. Dan salah satu yang akan tampil direncanakan sesuai dengan deklarasi beberapa partai yang sudah ada adalah Bapak Anies Baswedan. Nanti kita lihat juga siapa yang akan mendampinginya ataupun yang akan menjadi penantangnya. Oke, teman-teman, demikian intro Rudat FM untuk Back to Jakarta di akhir atau end of month Julai. Dan kita akan juga melihat beberapa hal nanti setelah Rudat FM mengeksplor di beberapa titik di Jakarta ini.